mengetahui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat Minggu Jubilate untuk Bapak Ibu saudara yang terkasih. Minggu Jubilate adalah minggu sukacita. Marulupuluk tu Jehovah. Bahasa Indonesia, topik kita, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai dengan ayat 28. Saya akan bacakan untuk kita, mari Bapak Ibu boleh mengikuti dalam hati. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ayat 26 ini menjadi topik. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Jika kita lihat teks dari Kisah Para Rasul 2 ini, tulisan di situ dikatakan Petrus bersaksi. Tetapi Petrus menghubungkannya dengan Daud. Ya, mari kita lihat di sini. Hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Ayat 26 tadi ya. Marulupuluk tu debata masandok tanaon. Itu diambil dari Mazmur 66 ayat 1. Dan teks ini merupakan pemberitahuan Rasul Paulus yang menegaskan adanya kedaulatan Allah, totalitas sentralitas Kristus dalam keselamatan kita. Jadi arah dari semuanya iman orang percaya Kristus. Demi iman pada Kristuslah maka para martir, orang-orang yang rela mati demi imannya, demi membela kebenaran, yaitu mereka-mereka yang merelakan dirinya sebagai persembahan dan juga sebagai ucapan syukur, hati yang bersukacita, jiwa yang bersorak-sorai. Ada 7 para martir yang sangat terkenal dari Alkitab kita, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Dan bagian dari situ Yohanes Pembaptis, kita tahu bagaimana peristiwa Yohanes Pembaptis. Biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil, begitu ya. Artinya dia fokus kepada pemberitaan Kristus, bahwa dialah anak domba Allah, dan dia rela dipenggal lehernya, tidak melawan. Dan yang kita lihat sekarang ini adalah Petrus. Petrus juga demikian. Dia rela untuk apa? Jikapun aku harus mati karena memberitakan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Petrus berkata, aku tidak layak kalau aku disalib berdiri. Ini persoalan mati. Tapi tetap
Dia berkatakan, aku tidak layak kalau aku disalib berdiri. Biarlah aku disalib terbalik. Jadi posisinya lebih sakit kalau untuk kita manusia ya. Karena apa? Semua darah mengumpul ke kepala. Kepalanya di bagian bawah. Itu paling sakit juga itu. Nah, tapi apa yang mau dikatakan melalui nas ini? Ada 4 hal. Yang pertama, Kristus dinyatakan dalam sejarah. Di sini kita bisa melihat dari mulai Daud mencatatnya tadi ya pasal 66 sampai ke Petrus, bahkan para martis selain Yohanes Pembaptis, Petrus juga Stefanus. Dia rela mati dilempari batu hanya menyatakan bahwa supaya orang Israel pada masa itu supaya bertobat. Salah satu dari mereka yang mengizinkan peristiwa penyiksaan itu adalah Saulus. Nah, di sini persoalannya Saulus. Jadi Saulus di situ sebagai polisi bait Allah ya, kita sebut itu. Jadi dia selalu berusaha untuk menyiksa dan membunuh orang-orang Kristen. Apalagi mereka yang menyaksikan Yesus yang telah disalib oleh, kalau di sini dikatakan bangsa yang durhaka, mereka-mereka yang tidak percaya kepada Allah. Tapi kalau kita lihat, ternyata mereka-mereka yang menyalibkan itu pun percaya juga jadi kepada Yesus. Letnan, pemimpin batalion penyaliban Yesus, itu percaya bahwa dialah anak Allah. Bayangkan, orang yang tidak pernah belajar Alkitab atau kitab suci, dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahkan Longinus yang menombak lambung Yesus, begitu air dan darah Yesus keciprat kepadanya, dia langsung bertobat. Bayangkan Bapak Ibu, di peristiwa penyaliban Yesus pun banyak orang bertobat. Nikodemus yang datang malam-malam, dia pun akhirnya bertobat. Dia guru agama terbesar pada masa itu. Dia datang meminta kepada Pilatus, izinkan kami untuk mengebumikan Yesus. Bayangkan, ini bukan persoalan yang mudah. Karena posisinya diperhadapkan. Kalau sempat Kayafas tahu itu, bisa dia dikeluarkan dari lingkungan para imam. Tapi yang jelas dia tidak berdiri di situ lagi. Dia berdiri untuk memuliakan Yesus. Inilah bagian daripada orang yang bersuka cita dan jiwa yang bersorak-sorai. Ya. Yang kedua, bahwa melalui teks ini diingatkan bahwa orang yang bersuka cita dan bersorak-sorai mengakui kedaulatan Allah di dalam Yesus Kristus. Ini penting. Karena apa? Karena teks ini mengingatkan, Petrus mengingatkan bahwa tanpa Yesus yang disalib dan mati, sia-sialah iman percaya kita. Tetapi dengan Yesus yang disalib dan mati karena dosa kita, lalu kemudian dia bangkit keluar dari kubur, bahkan menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, itu membuktikan bahwa Allah sungguh sangat berdaulat. Bahkan di kematian itu pun, di seluruh agama di dunia ini, yang paling ditakuti adalah kematian. Seluruh agama. Ya, kemarin kami ke pelayanan misi ke Baduy. Ya, berangkat pagi dari sini, sampai di sini malam. Jadi perjalanannya lumayan melelahkan. Tapi satu hal yang kami lihat di sana, saya sudah sampaikan ke remaja karena ada PHD. Ada undangan bisa menginap di sana, tapi tidak boleh bawa HP. Amang Stompul menyarankan, ada nggak dari anak remaja ini yang berani 1 hari tanpa HP? Tanpa HP, gitu ya. Nah di sana bukan hanya masalah HP, tanpa listrik, gelap-gelapan, ya. Bahkan tanpa toilet. Kalau malam-malam ada yang berat harus ke sungai. Saya udah ke sungai itu. Ya, sejuk sekali sungai. Kalau siang, tapi kalau malam menegangkan ya. Itulah kehidupan di sana tanpa teknologi. Kami masuk ke rumah itu kemarin sama kepala suku ya. Gelap sekali rumahnya. Ya, karena begitu situasinya ditutup ya. Tapi yang jelas itulah bentuk daripada hidup mereka. Nah, yang mau kita katakan di sini, kedaulatan Allah pun ada di sana. Kita berangkat ke sana untuk menunjukkan bahwa Allah berdaulat. Yang ketiga, bahwa Allah bangkit di dalam Yesus Kristus untuk memberi kemenangan bagi kita. Jadi buat apa Yesus bangkit dari kubur
supaya kita bangkit. Itu kan? Hedomu sepamatakon. Itu jaminan Bapak Ibu. Kalau kur beberapa waktu lalu, didok holong rohana, alaidung ditaruh hotu udiani, ditarik kodomu sebaki. Ya kan? Mana ada secinta-cintanya ibu-ibu ina eksaudi pada suaminya, molodung moting do ditarik kodo. Ya? Nggak mungkin lah ditemani terus. Beda kalau India yang saya tahu, ada aturan dulu ya, sekarang nggak lagi. Kalau suami mati, karena sehidup semati, istri melompat ke api. Ada yang bersedia? Kalau suami mati dibakar itu ya. Lalu kemudian 1, 2, 3, istri melompat. Masuk ke api. Rap tertutung. Pasti kita nggak setuju ya. Karena masih ada anak-anak yang harus kita perhatikan. Nah itulah budaya. Yang ketiga, kebangkitan sebagai kemenangan bagi kita. Bagimu dan bagiku. Jadi kita harus bersyukur Amanginang. Ini yang harus kita syukuri. Kenapa kita harus hati kita bersorak-sorai, bersuka cita, jiwa kita memuliakan Tuhan? Karena apa? Ternyata bagi kita tidak ada kematian selama-lamanya, tapi kehidupan selama-lamanya. Itulah luar biasanya kalau kita percaya sama Tuhan. Dan bukan kematian, tetapi kebangkitan. Yang keempat, bagian yang terakhir, belum ada yang merasa ngantuk kan? Ini penggenapan nubuatan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita mau belajar tentang Alkitab ya, perjalanan Daud ya, dari mana Daud, dari mulai dia remaja bangsa Israel kita tahu ya. Perjalanan Daud di pasal 66 dia bisa menulis bahwa yang akan datang itu Mesias, itu gambarannya ada pada Yesus. Dia disiksa, tidak marah atau bahkan tidak mengumpat gitu ya. Itu terbukti pada Yesus ya. Bahkan disalib sendiri pun, ketika Yesus disalib pun, dia memberkati. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba naposo di sini. Kalau ada yang ambil air minummu dan tidak dikembalikan, tambarmu. Kira-kira maukah kalian ampunilah mereka sebab tamberku diambilnya tapi tidak dikembalikannya. Pasti kita marah. Itu baru tamber ya. Belum lagi diminta darah kita, bahkan ginjal kita. Kita punya 2 ginjal. Siapa yang mau sumbang 1 ginjal? Kita 2 mata. Siapa yang mau sumbang 1 mata? Ya? Ada yang mau? Itu pun nggak mau kita. Karena apa? Karena bagi kita hidup kita ini untuk kita. Tapi bagi Yesus hidupnya untuk kita. Untukmu dan untukku. Nah ini luar biasanya Bapak Ibu. Nah apalagi yang mau kita lihat dari pernyataan ini, bahwa nubuatan itu telah digenapi semuanya di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada lagi yang tidak tergenapi. Oleh karena itu siapapun dari antara kita harus kita bersyukur. Next ya. Ini udah 1, 2, 3 udah selesai. Bagian penutup. Ya. Salib itu bukanlah kecelakaan. Ya. Kenapa terjadi? Kenapa harus tersalib gitu ya? Hanya di agama Kristen lah yang kita sebut Allah yang telah menjadi manusia itu disalib. Hanya di agama Kristen. Dan agama Yahudi menolak itu. Karena apa? Bagi mereka Mesias itu tidak boleh mati. Tidak boleh disalib. Itu yang membuat mereka sampai hari ini tidak terima kalau kita cerita tentang salib kepada mereka. Memang mereka tahu ada Mesias, Yesua Amasya. Tetapi bahwa salib Allah yang menjadi tersalib itu nggak bisa. Allah itu kan penguasa. Mengapain dia harus tersalib? Dan kenapa harus tersalib? Dan kenapa harus mati? Ternyata rahasia Allah di situ. Ya, Allah yang adalah kudus harus menanggung dosa kita. Dosa kita harus ditanggung. Kasihnya yang besar harus menanggung dosa kita dan kita supaya bisa diselamatkan. Itulah Yesus yang tersalib. Dan sudah selesai. Begitu Yesus berkata. Jadi kebangkitan itu menjadi konklusi, solusi sehingga kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Itu yang harus kita rayakan namanya. Kalau kita pulang nanti dari gereja ini, yang mau kita rayakan dalam minggu jubilate marulupoluk ma todiku jiwaku, bersorak-sorai hatiku. Karena apa? Karena kebangkitan itu hanya terjadi ketika Yesus Kristus menjadi manusia dan tersalib, mati, dan bangkit. Jadi kalau Yesus enggak tersalib, enggak mati, enggak bangkit, terus
terus dia tiba-tiba jalan-jalan dengan muridnya, dia bangkit, kita ya biasa, mungkin ya karena dia Allah, tapi ini bukan. Dia rela untuk memberikan darahnya bagi kita, tubuhnya bagi kita. Inilah sebenarnya peristiwa kebangkitan itu. Kenapa kita bersuka cita? Marulupulup. Kenapa kita harus bermuluk-muluk? Karena rencana Allah digenapi. Dan tujuannya untuk menyelamatkan kita. Marilah kita datang kepada Yesus Kristus dengan iman yang sejati. Bukan iman yang melompat dalam gelap. Persia do Persia ina, ada lagi boto, ada nani Persia na. Ya. Iman sementara, Persia do Persia, malu-malu mau sah itu. Itu namanya iman yang transaksional. Iko malu mau asa Persia ina, iko mamora mau asa Persia, iko nadong beda dia asa Persia. Itu transaksional. Ya. Ikon to naposo ya. Iko nadong majodohku asa Persia out. Iko mertupol, iko masuk-masuk mau enak. Yesus mertupol enggak? Yesus terpasu-pasu enggak? Karena apa? Bukan di situ letaknya. Bagaimana kita hidup untuk melayani Tuhan, ya? Bagaimana kita hidup untuk memuliakan namanya? Itu inti persoalan yang harus kita kerjakan untuk kita pulang. Sukacita yang benar ketika kita mengizinkan Allah hadir di dalam diri kita. Filipi pasal 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bukan karena banyak uang, bukan karena ada bonus, bukan karena ada dia. Tetapi bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan diulang Paulus lagi. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan tidak gampang, tidak hilang. Happiness, joy, itu ya, itu bisa diperbandingkan. Ya. Kalau joy, itu datangnya dari Tuhan ke dalam kita. Kalau happiness itu dari dunia ini dan itu bisa hilang. Banyak orang cari senang ya. Teman asa marsona-sona kita melalui makanan, cari makanan enak, melalui pakaian, melalui kosmetik atau yang lain, atau mungkin juga melalui jalan-jalan, ya, healing. Ini sabi, jalan-jalan. Tapi banyak orang bersukacita mencari Tuhan. Nah ini yang penting. Mari kita bersukacita karena Tuhan hadir di dalam diri kita. Mari kita melayani, mari kita bersaksi, mari kita bersekutu karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Next. Ya, ini pelayanan diakonia kemarin kita kerjakan. Itu anak yang maju ke depan tadi, itu yang ada di foto ini. Dia ingin mempertunjukkan ini aku loh, kata. Nah, itu bentuk sukacita. Ya, bentuk sukacita. Bagaimana kita menunjukkan sukacita itu dengan melayani bersama. Next. Nah, di sini kita ada kunjungan juga untuk Kevin, ada belum hadir ya, mungkin dalam proses pemulihan supaya cepat sehat ya. Next, sebelahnya juga Amang Sibarani. Sibarani juga semangat ya, Mang, sembuh ya. Next lagi, ini doa marturia. Yang unik di gereja ini adalah ada kelompok doa. Jadi tim doa nama kita ya. Tim untuk mendoakan, bahkan yang di gereja, jemaat yang di mana-mana, bahkan yang di luar kota, bahkan yang di luar negeri, ya. Kakaknya Siangala, siapa namanya? Agatha, ya, mau wisuda. Ya, mudah-mudahan nanti semua berjalan dengan baik. Terima kasih untuk Pungwan Ina Kamis. Pungwan Ina yang tim doa. Iya, Marturia. Oke, terima kasih. Mari kita hadir ya. Dan ini pelayanan kemarin, kami berangkat pagi, pulang malam. Next ya. Bisa? Nggak ada lagi? Nah ini. Oh, bukan. Saya berangkat ke istana. Bukan ke istana boneka. Istana Presiden. Ya. Ini. Gambarnya jelas di situ ya. Pakai selempang letare. Yang merah yang dipakai orang Amang Simajuntak dengan Amang Manalu sekarang. Saya bawa ke sana, letare, supaya istana Presiden tahu ini ada letare loh. Gitu. Istana, kesekretariatan Presiden, sekretariat negara, ya. Sekretariat Presiden, benar-benar ya, bukan bohongan ini. Nah, karena Amang Dr. Taswid ada di sana sebagai staf ahli kepresidenan. Gitu. Saya ajak Amang Parhalado, dengan Ama, banyak yang sibuk. Jadi Pak Matthew lah yang saja. Pak Matthew lah teman saya langsung melangkah ke Istana Presiden. Kapan-kapan naik Saudi ya. Dan yang lainnya. Tuhan memberkati kita. Next. Itu.
Nah, ini pelayanan kita ke Baduy kemarin malam, sore ya. Dari mulai pagi kami berangkat ke sana. Yang saya katakan di sini bahwa mereka juga butuh kasih karunia Tuhan, butuh anugerah Tuhan. Walaupun belum bisa langsung berubah, tapi yang jelas Tuhan akan memberkati mereka. Next. Nah, ini ketika kita mengajak mereka, ini yang pakai putih ya. Jadi ada dua, yang pakai ikat kepala putih itu Baduy dalam. No sama sekali teknologi. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik, tidak ada toilet. Bahkan mungkin tidak ada bedak. Ya, tidak ada medicure, pedicure, nggak ada di situ ya. Nah, baru kemudian tali putih ya, itu pakai anak-anak juga banyak di situ. Kita bawa untuk mereka bisa merasakan pertolongan Tuhan ke depan. Next lagi. Nah, ini beda. Ini itu Baduy dalam di gunung, ini Baduy luar. Jadi itu di bawah ya. Nah, kita membagikan sedikit bingkisan, minyak goreng ya, gula, beras. Baru kami tahu ternyata minyak goreng mereka gunakan untuk lampu, bukan untuk goreng, untuk lampu. Jadi minyak goreng itu dikasih sumbu, nanti jadinya lampu gitu. Nah, itulah keunikan ternyata kalau kita keluar dari gereja ini baru kita tahu banyak keunikan. Kalau hanya di gereja ini kita nggak tahu. Nah, saya undang nanti mungkin yang pelajar sidik, saya bawa dulu ke sana ya. Pelajar sidik. Siap-siap ya. Kalau Naposo tadi haleluya haleluya katanya, masih di gereja, bisa nggak sampai jalan sana haleluya terus? Ya, atau hanya di gereja doang haleluya haleluya. Hosianna, pujilah Tuhan, sebab besarlah kasihnya ya. Hosanna, pujilah Tuhan, mulialah namanya. Tapi di bagian selanjutnya saya coba dengar, nyanyikanlah lagu syukur dengan sukacita. Itu tema kita. Saya tangkap itu ya. Makanya saya tangkap bahwa mereka sedang menyanyikan lagu puji syukur dengan sukacita. Itu yang dinyanyikan oleh untuk anak-anak kita, Naposo, untuk remaja. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup ini. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu jalan sendiri. Rapnya, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Bagian terakhir, kaulah harapan dalam hidupku. Ini sorry, kau yang terindah. Bilang ke Amang juga nanti di rumah ya, kau yang terindah. Sebagaimana Yesus telah menghadirkanmu di rumah kita. Kau yang terindah, kau yang termanis. Makin lebar ini ya. Bukan cuma indah, manis juga. Kau yang terindah, kau yang termanis, tiada Allah Tuhan seperti engkau. Di dalam hidup ini, ku cinta kau. Guguruk kau menon. Ku cinta kau. Amak sila ben. Ku cinta kau. Tapi reksi hendraken itu. Ku cinta kau. Ya, itu bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh mengungkapkannya kepada pasangan kita, itu bukti kita mencintai Tuhan, Amang Inang. Adik, kalau tidak Bapak bilang, aku cinta sama Mama. Belum nih, sudah kok. Apa itu? Oh iya Pak, gitu. Hari ini kusediakan kopi, goreng pisang, ya Amang sudah putar ya. Hari ini kopi, goreng pisang, capek Amang itu tadi. Kopi, goreng pisang, dan goreng gadong. Itu bentuk sukacita kita ya. Dan itu juga yang disampaikan oleh Ama tadi ya. Ama haleluya. Emmanuel bukan Ama Emmanuel ya. Bahwa Allah itu sumber kekuatan. Diului debatado nasa pangi dua kunina. Ada teks ini mengatakan sahat tu surgo buana Tuhan. Nggak sampai nggak nanggung-nanggung. Bukan hanya ke mall, surgo. Klop, kalau sama Immanuel klop sudah ya. Nah, Mang Inang, mari kita doakan anak kita tadi, Iren Boru Tagalung, demikian juga Hendra Silaban, yang luar biasa. 26 ayat. Saya buka tadi Alkitab sambil saya dengar mereka. Dapat semua, dapat. Luar biasa ya. Saya kagum ya.
kagum sama mamanya dan bapaknya. Asal sama enggak coba bapak nama mamanya. Kagum dengan mamanya dan bapaknya. Karena apa? Begitu seriusnya mengajari anaknya. Nah, itulah bentuk sukacita kita sekarang. Bayangkan Abang Inang, tidak mudah seseorang berdiri di sini dan mengucapkan ayat firman Tuhan, bukan 2 ayat, 3 ayat, 26 ayat. Gimana kira-kira mama? Boleh nggak? Kasih hadiah. Kalau kasih hadiah kayaknya berusaha ya. Kasih hadiah 1 setel baju Natal. Berusaha. Bukan berusaha. Itu harus kita tunjukkan namanya. Kalau kita pulang nanti, mari kita bawa sukacita itu ya. Dikatakan hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai karena apa? Karena Allah Tuhanku keselamatanku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah hadir di dalam ibadah kami. Bahkan melalui tema minggu ini, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, biarlah itu boleh terjadi di tengah-tengah persekutuan di gerejamu HKBP Resort Letare ini. Dari semua pujian, kur yang kami nyanyikan, bahkan juga sukacita yang akan kami bawa pulang, sebagai bukti pengenalan kami akan kehadiran Allah di dalam diri kami. Pimpin kami Tuhan, untuk kami pulang membawa sukacita itu ke rumah kami, ke tengah-tengah keluarga, suami istri dan anak-anak, bahkan juga ke pelayanan kami. Dimanapun Tuhan izinkan kami bekerja, berusaha, berbisnis, berkati semuanya Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk pertanyaan ibadah rumah tangga di gerejamu, yang akan dilaksanakan di tengah keluarga Amang Sintua Es Simbolon Inang Gurus Tompul dari Wik Puri Kartika yang dilaksanakan di gereja ini, yang menjadi lukis Amang Sintua Samosir, hambamu Pendeta John Sebentar Butar yang menjadi renungan Tuhan berkati. Kegiatan senam sehat untuk seluruh jemaat yang akan dilaksanakan setiap hari Rabu di gereja ini, berkati kehadiran kami untuk kami boleh sehat dalam pertolongan Tuhan. Hari ini ada sukacita di tengah-tengah gereja, yaitu menyambut parheheon sekolah minggu. Dilaksanakan bazar. Izinkan kami Tuhan untuk merasakan berkat-Mu melalui dukungan kami kepada pelayanan parheheon sekolah minggu ini. Supaya anak-anak kami bersukacita. Kami sungguh bangga hari ini karena anak kami Iren Buruh Tagalung, demikian juga Hendra Marga Silaban boleh hadir di tengah-tengah gereja ini, di altar ini untuk menyampaikan hafalan ayat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 126. Itu luar biasa. Berkati mereka Tuhan untuk terus mengingat firman-Mu menjadi terang bagi jalan hidup mereka. Kami berdoa untuk parheheon sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Mei. Tuhan memberkati setiap lomba yang akan dilaksanakan, bahkan juga lomba Alkitab dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang mengundang anak-anak sekolah minggu boleh merasakan hati yang bersukacita dan jiwa yang bersorak-sorai. Kami juga bersyukur Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa di bulan Oktober HKBP 165 tahun. Dalam rangka itulah kami diminta untuk menyampaikan sukacita kami melalui pembelian tiket lagu-lagu Batak yang akan dinyanyikan di GOR di Tangerang, Banten pada tanggal 3 Mei. Berkati Tuhan kami semua jemaat-Mu karena diberikan bagi kami kesempatan untuk mendukung kegiatan 165 tahun HKBP. Biarlah semua tiket konser yang diserahkan kepada setiap Parhalado Week boleh segera terjual dan kami akan berangkat pada hari Minggu tanggal 3 Mei ke gedung olahraga yang akan tempat kami boleh memuji dan menyaksikan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana retreat Punggungan INAIX Saudi yang akan dilaksanakan Kamis Jumat 31 April dan 1 Mei. Biarlah Tuhan memberkati perjalanan ke Puncak Bogor, di mana hamba-Mu Pendeta John Sebentar Butar yang akan memimpin acara tersebut bersama Ketua Dewan Koinonia dan Paniroy Ina. Tuhan memberkati Amang Situnaban dan juga Inang Situa Buru Siregar. Kami berdoa juga Tuhan untuk panitia yang sepakat untuk dipilih dan dilantik jam ibadah jam 10, yaitu panitia Pesta Kutilon dan Parheheon Ama yang sudah bersedia. Berkati para hamba-hamba-Mu yang sudah bersedia untuk Tuhan pakai. Berkati hidup mereka dan juga berkati usaha bisnis mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelatihan organis para
anak-anak kami yang rindu untuk melayani Tuhan di bidang musik melalui Dian Marturia, berkati Tuhan. Pada hari Senin yang akan datang, pada tanggal 27 April 2026, mulai pukul 10 akan berkumpul para hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru ria, Bible Pro, diakones, bahkan evangelis di gereja ini untuk bersekutu dengan Tuhan, mendoakan kemajuan pelayanan, bahkan juga memberkati kami. Berkatilah pelayanan yang akan dilaksanakan melalui sermon, sehingga seluruh jemaat HKBP Resort Letare, baik yang berada di Letare maupun yang berada di pos pelayanan Kantate Cikupa, merasakan berkat dan pertolongan-Mu. Biarlah sukacita ini membawa kami untuk terus bersyukur, khususnya dalam lomba anak-anak sekolah minggu akan dilaksanakan juga nanti lomba anak-anak sekolah minggu di tingkat distrik. Berkati utusan dari Resort Letare yang akan membawa sukacita di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga yang telah menyerahkan iuran bulanannya. Biar Tuhan memberkati keluarga Nyonya TSH Simatupang Boru Sibarani dari Puri Kartika, keluarga Sintua Hasiagian Boru Pakpahan dari Sudimara, keluarga Sintua Amang Sidabutar Inang Tobrusyahan dari PKP Arinda, keluarga Nyonya Sintua P Simangunsong Boru Storus dari Parung Serap, keluarga Amang David Simangunsong Inang Boru Batubara dari Parung Serap, keluarga Andre Simangunsong Boru Simajuntak dari Parung Serap. Berkatilah para keluarga-keluarga yang memberikan syukur mereka iuran bulanannya bagi Tuhan untuk pelayanan gereja ini. Kami juga mengucap syukur untuk keluarga yang memberikan syukur atas kesehatan, atas berkat, atas pertambahan usia untuk NN Naposo perpuluhan, demikian juga untuk keluarga Sintua Hasiagian Inang Boru Pakpahan, atas pertolongan Tuhan untuk Inang Pakpahan semakin dipulihkan, semakin diberi kesehatan. Demikian juga Tuhan untuk keluarga NC Burian Inang Boru Sipahutar atas pemulihan kesehatan yang Tuhan berikan. Untuk keluarga Amang J Panjaitan Inang Boru Simajuntak atas berkat kesehatan dan penyertaan Tuhan, khususnya untuk Dr. Angel Panjaitan. Berkati Tuhan untuk pelayanan selanjutnya. Tuhan memberkati di bidang medis dan kesehatan. Untuk keluarga di Simangunsong Inang Boru Batubara atas penyertaan Tuhan dan pertambahan usia Amang David Simangunsong. Berkati Tuhan untuk masa depan, kelanjutan pelayanan dan juga kesaksian di tengah-tengah keluarga, bahkan juga usaha dan bisnis yang sedang dikerjakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk ulang tahun kelahiran dan juga pernikahan untuk Tunggul Amang Tunggul Tumeang, demikian juga untuk Katarina Boru Sirait, Inang Katarina Boru Sirait, untuk Daniel Panjaitan Eskom, untuk Christmas Marbun, untuk Risdawati Boru Manurung, untuk Amang Agustinus Marbun, untuk anak kami Eldiar Immanuel Syahan, demikian juga untuk Hotma David Simangunsong. Tuhan memberkati seluruh sukacita di tengah-tengah keluarga. Demikian juga ulang tahun pernikahan untuk keluarga Amang Maruhum Pakpahan Inang Mas Napita Boru Tambunan. Demikian juga keluarga Arifin Nenggolan Inang Marlina Boru Sianipar. Tuhan memberkati seluruh jemaatmu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Untuk Nyonya Sintua Embanalu Inang Boru Stompul, Nyonya Panjaitan Boru Tumorang, Nyonya Manurung Boru Butar-Butar, Amang Sintua Hasihite, Nyonya Pakpahan Boru Tambunan, Nyonya Sibarani Boru Storus, Natania Uli Boru Syahan, dan juga Amang N Siburian. Tuhan memberkati, jamaah berikan sukacita, kesembuhan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang telah memberkati gerejamu HKBP Resort Letare dan seluruh pelayanannya bersama para halado dan hambamu. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh pelayanan di seluruh HKBP. Terima kasih Tuhan. Kemarin malam Bapak Yusuf Kala telah bertemu dengan Eporus dengan beberapa preses untuk semakin mendiskusikan kerukunan umat beragama. Tuhan memberkati sehingga hasil daripada diskusi itu antara Bapak Yusuf Kala dengan Eporus HKBP itu menjadi cerminan bahwa HKBP mampu mengutarakan pandangan-pandangannya untuk memajukan bangsa dan negara kami, terkhususnya Tuhan untuk proses perizinan gereja-gereja. Biarlah Tuhan kiranya mengabulkan dan memberkati para pengurus yang bersedia untuk Tuhan pakai dalam pengurusan izin-izin gereja. Terpuji nama Tuhan, berkati para jemaatmu yang datang dengan seluruh pergumulannya, jamah mereka, kuatkan dan sembuhkan.
mereka pulang dengan hati yang bersukacita dan juga jiwa yang bersorak-sorai. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dan sekaligus kita